Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sri Wulandari, mahasiswi Ilmu Manajemen Pasca Sarjana Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan yang berjudul Manajemen Kredit dan Isu Lain Manajemen Model Kerja. Terbagi atas dua bab, yaitu bab 22 Manajemen Kredit dan bab 23 Isu Lain Manajemen Modal Kerja. Pada bab 22 terbagi atas 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, bagaimana masing-masing item dalam kebijakan kredit perusahaan didefinisikan mencakup periode kredit, periode diskonto, dan diskonto standar kredit yang digunakan, dan kebijakan penagihannya mempengaruhi penjualannya, tingkat piutangnya, dan profitabilitasnya. Yang kedua, apakah manajemen perusahaan biasanya mempunyai kendali penuh atas kebijakan kredit suatu perusahaan? Yang ketiga, bagaimana pengaruh kebijakan kredit terhadap siklus konversi tunai seperti yang dibahas pada bab sebelumnya? Yang keempat, misalkan persyaratan kredit untuk perusahaan saat ini adalah 1/10, netnya 30, namun manajemen sedang mempertimbangkan untuk mengubah persyaratannya menjadi 2/10. Yang kelima, bagaimana Anda akan memutuskan apakah akan melakukan perubahan seperti yang dijelaskan pada pertanyaan 4 atau tidak. Dan yang kelima, dengan cara apa bank dapat menyatakan biayanya dan bagaimana seharusnya biaya bank tersebut utang dianalisis. Pokok pembahasan pada 22.1 tentang kebijakan kredit, tentang setting periode dan standar kredit, setting periode kebijakan pengumpulan, cash discount, faktor lain yang mempengaruhi kebijakan kredit, monitoring piutang, analisis perubahan kebijakan kredit, analisis inkremental, persamaan dasar, perubahan periode kredit, dan perubahan variabel kebijakan kredit lain. Kebijakan kredit merupakan panduan penting dalam pengolahan piutang perusahaan, mencakup segala hal terkait proses pemberian, pemantauan, dan penagihan kredit. Pada periode kredit, menentukan jangka waktu membayar yang wajar bagi pelanggan disesuaikan dengan kondisi pasar. Standar kredit menetapkan kriteria kelayakan kredit berdasarkan faktor-faktor seperti reputasi, kemampuan membayar, dan jaminan. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara perluasan penjualan dan risiko piutang tak tertagih. Di sini dapat kita lihat bahwa adanya kebijakan pengumpulan piutang. Yang pertama adanya periode tagihan, yang kedua adanya prosedur penagihan, dan yang ketiga adalah penghapusan piutang. Nah, pada cash discount tujuannya itu untuk mendorong pembayaran tepat waktu dan meningkatkan arus kas perusahaan. Yang kedua adanya perhitungan, menentukan persentase diskon tunai yang menarik namun tetap menguntungkan perusahaan. Yang ketiga penerapan, mengkomunikasikan kebijakan diskon tunai secara jelas kepada pelanggan. Dan yang keempat monitoring, mengkaji efektivitas kebijakan diskon tunai dan melakukan penyelesaian jika diperlukan. Nah, ada 4 faktor lain yang mempengaruhi kebijakan kredit. Yang pertama, kondisi pasar. Yang kedua, kondisi keuangan. Yang ketiga, strategi perusahaan. Dan yang keempat adalah kebijakan perusahaan. Nah, pada monitoring piutang terbagi atas 3 pokok. Yang pertama tentang analisis umur piutang. Yang kedua, laporan piutang. Dan yang ketiga adalah tindakan penagihan. Nah, pada analisis perubahan kebijakan kredit, itu kita harus melakukan evaluasi tujuan, menganalisis metrik, penyesuaian, dan kolaborasi. Nah, di sini dapat dilihat adanya analisis inkremental, yang dimana adanya perubahan kebijakan, biaya tambahan, manfaat tambahan, dan analisis inkremental. Pada persamaan dasar itu terbagi atas pinjaman, bunga, jaminan, dan jangka waktu. Nah, perubahan periode kredit. Yang pertama adanya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada jangka pendek, periode kredit kurang dari 1 tahun. Biasanya ini dilakukan untuk mencukupi untuk modal kerja. Yang kedua, jangka menengah. Periode kredit ini yaitu sekitar 1-5 tahun. Biasanya untuk pembiayaan investasi. Dan yang ketiga, jangka panjang. Nah, pada yang jangka panjang ini, periode kredit itu lebih dari 5 tahun yang biasanya digunakan untuk pembiayaan suatu proyek besar. Perubahan variabel kebijakan kredit, jumlah pinjaman, suku bunga, dan persyaratan jaminan. Nah, pada perubahan simultan variabel kebijakan terbagi atas 3. Yang pertama, penurunannya suku bunga. Ini dapat memicu peningkatan permintaan kredit. Yang kedua, penurunan persyaratan jaminan, meningkatkan kemudahan akses kredit bagi peminjam. Dan yang ketiga, peningkatan jumlah pinjaman, yang dimana kita dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank.
Nah, biaya pinjaman bank itu terbagi atas bunga pinjaman, biaya administrasi, provisi kredit, dan denda keterlambatan. Pada bunga pinjaman, biaya utama yang harus dibayar atas dana pinjaman. Yang kedua, biaya administrasi. Ini untuk membayar suatu proses permohonan, penilaian, dan pengawasan kredit. Yang ketiga, provisi kredit, yang dimana biaya yang dikenakan saat pencairan kredit biasanya dalam bentuk persentase. Dan yang keempat, denda keterlambatan. Ini dikenakan jika kita membayarnya itu terlambat. Nah, suku bunga diskonto yang ada biaya dana, risiko kredit, dan margin laba. Nah, efek compensating balance. Yang pertama itu saldo minimal yang harus disimpan di bank sebagai syarat untuk memperoleh kredit. Yang kedua, untuk menjamin pembayaran kewajiban dan memperkuat hubungan bank dengan nasabah. Dan ketiga, efek yang akan didapatkan adalah menurunkan biaya efektif kredit karena saldo tersebut tidak dapat digunakan. Nah, tingkat suku bunga, adanya APR kompetitif, fleksibilitas, dan daya saing. Nah, dalam pertimbangan pemilihan bank, kita itu harus dalam memilih bank kita itu harus ada 4 ciri yang harus kita perhatikan. Yang pertama, reputasi. Nasabah mempertimbangkan reputasi dan kredibilitas bank saat memilih penyedia layanan keuangan. Yang kedua, produk dan layanannya. Kita harus melihat apa sih keragaman produk dan kualitas layanan bank menjadi faktor penting dalam keputusan nasabah. Yang ketiga, lokasi dan aksesibilitas. Kemudahan akses dan jumlah cabang bank di sekitar nasabah mempengaruhi preferensi mereka. Dan keempat, keamanan. Perlindungan data dan keamanan transaksi merupakan prioritas utama bagi nasabah. Risiko. Nah, nasihat dan konsultasi. Saat yang pertama, harusnya ada hubungan dekat. Misalnya hubungan dekat sini kita tuh akrab dengan si marketing ini. Yang kedua, analisis komprehensif, dan yang ketiga, solusi inovatif. Nah, loyalitas nasabah. Pertama, pengalaman positif. Yang kedua, produk sesuai kebutuhan. Yang ketiga, komunikasi efektif. Nah, spesialisasi bank. Yang pertama, kita harus melihat segmentasi pasar, produk khusus, keunggulan kompetitif. Nah, batas kredit maksimal. Yang pertama itu analisis risiko, yang kedua diversifikasi portofolio, yang ketiga pertimbangan regulasi. Nah, untuk ringkasannya itu kita dapat konsep-konsep utama yang dibahas dalam bab ini tercantum. Yang pertama, kebijakan kredit suatu perusahaan terdiri dari 4 elemen. Yang pertama, jangka waktu, yang kedua, diskon diberikan, yang ketiga, standar kredit, yang keempat, kebijakan penagihan. Dua yang pertama jika digabungkan disebut menjadi persyaratan kredit. Yang kedua, faktor tambahan yang mempengaruhi kebijakan kredit perusahaan. Yang ketiga, tujuan dasar manajer kredit. Dan yang keempat adalah perusahaan dapat menggunakan hari penjualan luar biasa. Kelima, jika suatu perusahaan melonggarkan kebijakan kreditnya dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Yang keenam, perubahan kebijakan kredit. Yang ketujuh, dengan pinjaman berbunga reguler atau sederhana. Yang kedelapan, dalam pinjaman berbunga diskonto. Yang kesembilan, pinjaman cicilan. Yang kesepuluh, tingkat presentasi tahunan. Nah, pada bab 23 ini lanjut kita akan ke bab 23 yang membahas tentang isu lain manajemen modal. Tujuan pembelajarannya kita itu harus menjelaskan secara singkat apa itu model EOQ, bagaimana model persediaannya, metode apa saja yang ada. Nah, ini ada beberapa pokok pembahasan yang dapat kita lihat. Nah, target saldo kas atau perencanaan terstruktur, perencanaan, analisis, dan monitoring. Identifikasi biaya. Nah, Baumul model manajemen kas berbasis ilmiah. Yang pertama adalah identifikasi biaya, analisis arus kas, dan optimalisasi saldo. Nah, Monte Carlo simulation yaitu adalah prediksi risiko arus kas. Yang pertama, analisis skenario, manajemen risiko, dan perencanaan proaktif. Nah, sistem pengendalian persediaan yang dimana adalah keseimbangan efisiensi. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, teknologi terkini, pendekatan just in time. Nah, komputerisasi dan otomatisasi, percepat manajemen modal kerja terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, manajemen data, otomatis proses, dan analisis mendalam. Nah, just in time atau strategi pengadaan efisien. Yang pertama, minimalisasi persediaan. Yang kedua, kolaborasi rantai pasokan. Dan yang ketiga adalah peningkatan produktivitas. Nah, outsourcing atau fokus pada kompetensi inti. Yang pertama, efisiensi biaya, mengurangi biaya operasional dengan menyerahkan aktivitas
non-inti ke pihak ketiga. Yang kedua, fleksibilitas, kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan usaha yang dinamis. Yang ketiga, kompetensi inti, memungkinkan perusahaan untuk fokus pada aktivitas utama dan meningkatkan daya saing. Nah, ada scheduling. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan, yang kedua perencanaan, yang ketiga eksekusi pemantauan. Akuntansi persediaan, tujuannya untuk mengoptimalkan jumlah persediaan untuk menjaga keseimbangan antara biaya penyimpanan dan risiko kekurangan stok. Yang kedua, metode penelitian, dan ketiga adalah manfaat. Manfaatnya ini adalah akuntansi persediaan yang baik dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, meminimalkan biaya, dan memaksimalkan profitabilitas. Nah, specific identification yaitu adalah identifikasi spesifik, cocok untuk produk unik dan rumit untuk diaplikasikan. Nah, first in, first out, dasar pemikirannya, manfaat, kelemahan, dan aplikasi. Dan last in atau first out, LIFO, minimalisasi laba, nilai persediaan, dan arus fisik barang. Weighted average, perhitungan rata-rata, stabilisasi laba, dan aplikasi. Nah, komparasi metodenya pada FIFO itu lebih realistis, sedangkan untuk labanya lebih tinggi dan saat inflasi, dan arus fisiknya mencerminkan arus fisik. Yang kedua, LIFO lebih rendah saat inflasi dan tidak selalu mencerminkan arus fisik. Sedangkan untuk weighted average menengah, lebih stabil dan tidak mencerminkan arus fact-table. Kos kepemilikan, biaya kepemimpinan, biaya modal, dan biaya kerusakan dan keusangan. Biaya pemesanan, biaya administrasi, biaya pengangkutan, dan biaya pemeriksaan. Total biaya persediaan, yang pertama adalah biaya pemesanan, biaya kepemilikan, dan biaya kekurangan persediaan. Pada biaya kekurangan persediaan, biaya yang timbul akibat tidak tersedianya barang saat dibutuhkan seperti kehilangan penjualan. Nah, pada pengembangan model AOK, yang pertama kita itu harus tahu atas asumsi dasar, yang kedua penambahan variabel, dan ketiga penyesuaian kondisi. Nah, ilustrasinya ini kita bisa dapat lihat. Misalnya jumlah pemesanannya itu sekitar 5.000 per pesanan biayanya. Terus kita lihat biaya kepemilikannya. Nah, kepemilikannya ini dia itu mendapatkan 20% per tahun dari nilai persediaannya. Sedangkan untuk permintaan tahunannya itu dari customer atau nasabah, mereka minta itu sekitar 4.000 unit dan harga beli per unitnya itu sekitar 10.000. Nah, pada penentuan titik pemesanan kembali, permintaan selama lead time seperti jumlah barang yang dibutuhkan selama waktu tunggu pesanan. Yang kedua, persediaan pengamanan, persediaan tambahan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan dan waktu tunggu. Dan yang ketiga adalah titik pemesanan kembali, yang dimana saat persediaan mencapai jumlah tertentu, pemesanan kembali harus dilakukan. Nah, pengembangan model AOK lebih lanjut, adanya diskon pembelian, inflasi, permintaan dan lead time probabilistik, dan just in time. Adanya analisis historis, toleransi risiko, biaya persediaan itu untuk menentukan tingkat kepersediaan pengamanan. Potongan harga kuantitas itu untuk keuntungan, tantangan, dan pertimbangan. Nah, pada inflasi itu terjadi atas 3. Yang pertama, dampak harga. Inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, mempengaruhi daya beli konsumen. Yang kedua, manajemen persediaan. Perusahaan harus menyesuaikan tingkat persediaan untuk mengantisipasi kenaikan biaya. Dan yang ketiga adalah keputusan investasi, yang dimana inflasi juga mempengaruhi keputusan investasi dan pembiayaan perusahaan. Nah, pada permintaan musiman ini adanya, kita harus itu mengidentifikasi. Yang kedua, perencanaan ketika eksekusi. Nah, range OKI, permintaan, biaya penyimpanan, dan biaya pemesanan. Pada summary ini, kebijakan yang mengupayakan nol modal kerja tidak hanya menghasilkan uang tunai. Tujuan utama pengelolaan kas adalah minimalkan jumlah kas, model Baumol, perusahaan umumnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.